Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nur Hasanah, calon guru penggerak angkatan 9. Saya merupakan calon guru penggerak dari SMK Negeri 6 Jakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yaitu Pak Nazril. Ya, halo. Pak Nazril ini adalah beliau guru matematika di SMK Negeri 6 Jakarta. Halo Pak Nazril. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Pak. Iya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Pak Nazril di dalam kelas atau sebelum saya melakukan observasi kelas. Baik Pak. Adapun tujuan saya melakukan supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi agar mengetahui kesiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, tentunya agar Bapak lebih siap, lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran di dalam kelas dengan baik dan juga maksimal. Begitu ya Pak? Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama untuk tujuan Pak. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Oke, baik. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan trigonometri pada segitiga siku-siku. Baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai ya Pak. Iya. Lalu bagaimana area pengembangan yang akan Bapak capai atau area pengembangan apa yang akan Bapak lakukan observasi gitu Pak? Jadi area pengembangan yang ingin saya capai yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Baik. Untuk aspek pengetahuannya yaitu peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kemudian untuk aspek keterampilannya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oh, berarti ada dua area pengembangan ya Pak, yaitu Iya, benar. aspek keterampilan maupun aspek pengetahuan. Pengetahuannya. Oh, baik-baik. Selanjutnya Pak, jadi metode apa yang akan Bapak gunakan gitu, yang mungkin dari segi strategi, model, dan juga metode pembelajarannya Pak? Oke, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Kemudian menggunakan model pembelajaran basis masalah atau basic learning atau PBL, juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab. Oh, jadi rencananya Bapak akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Iya, diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, Iya. menggunakan model pembelajaran based learning, dan juga metodenya ada diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Baik Pak, lalu media pembelajaran seperti apa nih yang akan Bapak gunakan nanti di dalam kelas? Oke, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu LKPD, kemudian PPT, dan laptop. Baik Pak, bagus sekali. Rencananya Pak, kapan Bapak akan melakukan rancangan pembelajaran ini di dalam kelas? Rencananya sih besok ya, Iya. pada pukul 9 Di kelas di berapa? kelas 10 bisnis retail. Baik Pak, pada jam tersebut maka saya nanti akan masuk kelas yang Bapak ajar untuk melakukan observasi dan mencatat semua hal yang terjadi dalam proses pembelajaran agar sesuatu yang bisa kita amati kita telah bersama. Baik Pak, sebelum saya akhiri,
apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita saat ini, Pak? Oke, hasil yang dapat saya dapatkan yaitu saya menjadi lebih yakin dan mempunyai gambaran seperti apa rancangan yang akan saya gunakan nantinya saat dilakukan supervisi kelas. Saya juga lebih percaya diri. Baik, terima kasih Pak Nazril. Ya, sama-sama, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Bapak ya, belajar matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, kita doa dulu ya. Oke, ketua kelasnya pimpin doanya. Ya, silakan, Bibi. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran matematika pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen dulu ya. Oke, ketua kelas siapa yang nggak masuk hari ini? Hari ini ada channel siapa? Janasa, terus siapa lagi? Sudah, Pak. Cuma satu orang. Ya. Sama 3 anak, ada yang PSK. Ada yang oh, oke. Jadi ada 3 ya. Oke, untuk selanjutnya untuk meningkatkan konsentrasi atau dalam belajar kita next meeting dulu ya, next meeting. Siap, Bapak. Berdiri. Oke, seperti biasa, kalau Bapak bilang tepuk berarti nepuk ya. Tapi kalau tidak ada kata tepuknya, berarti jangan nepuk. Siapa? Siap? Siap. Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Aurel ya. Oke. Kita ulangi lagi ya, masih ada yang belum konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Masih ada ya. Oke, ulang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 3, 2. Oke. Terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita belajar tentang trigonometri ya. Iya, Pak. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian, untuk tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, nanti Bapak jelaskan dulu materinya, kemudian Bapak bagi kelompok, dan satu kelompok terdiri dari 6 orang. Ya, berarti jadinya 6 kelompok ya. 36 berarti 6 kelompok. Dan kemudian nanti Bapak kasih LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Dan nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, paham? Sekarang kita masuk
Oke, sebelum masuk ke materi trigonometri, minggu kemarin kan kita belajar tentang persamaan. Ada yang bisa menjelaskan tentang pembelajaran kita minggu kemarin? Ya. Saya Pak. Jadi kemarin kita belajar tentang akar persamaan kuadrat baru, di mana ada beberapa rumus cara menentukan persamaan kuadrat baru jika diketahui persamaan kuadratnya, Pak. Oke, terima kasih buat Ala, benar sekali jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sebelumnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami soal soalnya diberikan sama Pak Nadir. Sebelumnya kita akan memperkenalkan materi matematik. Saya sendiri Nanda Panista. Saya Malikita Pratiwi. Saya Fadil Fitania. Saya Cynthia Putra. Tulis ya presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, untuk siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Aurel. Pada hari ini kita belajar mengenai trigonometri, yang dimana kita mempelajari tentang sin, cos, dan tan. Oke, senang sekali ya. Oke, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan kemudian untuk pembelajaran selanjutnya untuk besok nanti tolong dibaca juga tentang lanjutan dari trigonometri, tapi nanti dalam bentuk soal cerita ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apa akhiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Nur Hasanah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 6 Jakarta. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Nazril yang telah saya lakukan coaching supervisi akademik. Nah, selanjutnya bagaimana Pak Nazril hari ini? Kabarnya? Baik. Di sesi pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Nazril terkait jalannya proses observasi yang telah Bapak lakukan sebelumnya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Baik Pak Nazril, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bapak terkait jalannya proses observasi di kelas yang telah berlangsung Pak Nazril?
Karena belum terbiasa ya, awalnya tegang sih. Oh, tegang. Namun alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah telah berjalan dengan baik ya Pak. Iya. Pak, bisa diceritakan kembali nggak Pak area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di kelas dan langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas saat supervisi akademik? Oke, area pengembangan yang saya lakukan yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk tahapannya tentu saya membuat perangkat pembelajaran dari rencana, kemudian media pembelajaran. Untuk pengetahuan, siswa dapat menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan untuk aspek keterampilan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan trigonometri pada segitiga siku-siku. Baik Pak, jadi area pengembangannya itu aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak? Iya. Baik, menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil Pak dilakukan di dalam kelas atau belum Pak? Alhamdulillah telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan. Oh, alhamdulillah telah berjalan dengan baik ya Pak, namun masih ada beberapa kekurangan. Menurut Bapak apa sih Pak kekurangannya? Mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi saat proses pembelajaran di dalam kelas Pak. Kekurangan atau hambatan yang terjadi yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat atau kurang aktif di dalam pembelajaran tersebut. Oh gitu. Menurut Bapak mengapa Pak mereka terlihat kurang aktif atau enggan terlibat dalam proses pembelajaran tersebut Pak? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlahnya yang terlalu banyak. Seharusnya saya membagi kelompok sesuai minat dan gaya belajar mereka, sehingga mereka merasa nyaman di dalam kelompok tersebut. Misalnya saya bagi dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Dalam pembagian kelompok sesuai minat anak, sesuai kenyamanan mereka. Oh baik. Jadi itu ya Pak rencana Bapak ke depan ya. Jadi Bapak akan menyesuaikan pembagian kelompok dengan kenyamanan mereka. Nanti ada yang belajar dengan gaya visual, auditori, atau kinestetik. Baik Kak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan dapat berikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak. Saya tunggu nih Pak cerita Bapak selanjutnya mengenai rencana ini, apakah dapat terrealisasi atau tidak. Baik Pak, kapan Pak rencananya Bapak akan melakukan perubahan yang telah Bapak sampaikan tadi Pak? Oke, saya akan mencoba melakukannya pada bulan depan setelah ulangan bulanan. Oh gitu, baik Pak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana perbaikan Bapak atau perubahan dapat secepatnya direalisasikan. Baik, inilah akhirnya rangkaian coaching supervisi akademik telah selesai kami laksanakan, dimulai dari pra-observasi, lalu observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nazril. Demikian praktik coaching saya dari Nur Hasanah CBP Angkatan 9. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.